Di sebuah desa kecil di perbatasan Jawa Tengah, seorang pria tua berpenampilan lusuh, mengenakan caping dan baju penuh lumpur, sedang mendorong gerobak berisi hasil panennya. Wajahnya tenang, matanya tajam namun bersahaja. Nama pria itu Pak Wiryo. Bagi warga desa, dia hanyalah petani sepo yang hidup sederhana di lereng gunung. Tapi hari itu hidupnya akan berubah dan membuat Indonesia gempar. Sebuah mobil mewah plat hitam dengan strobo polisi tiba-tiba berhenti di tengah jalan sempit tempat Pak Wiryo lewat dengan gerobaknya. Keluar dari mobil itu seorang polisi muda arogan, berseragam lengkap, bernama Bribka Rino. Bribka Rino berteriak sambil membentak. "Heh, Mbah, nggak lihat mobil saya mau lewat? Mundur, cepat!" Pak Wiryo tetap diam, mencoba mendorong gerobak perlahan ke pinggir. Tapi Bribka Rino makin emosi. Ia turun mendorong Pak Wiryo hingga terjatuh ke lumpur. Bribka Rino, "Kalau kamu tua dan miskin, jangan halangi jalan orang penting." Ia bahkan meludahi wajah Pak Wiryo, lalu menendang gerobaknya hingga hasil panen berhamburan di tanah. Warga sekitar mulai merekam, namun takut mendekat. Beberapa jam kemudian, video itu tersebar di TikTok dan Instagram. Judulnya, "Polisi Aniaya Petani Tua." Tapi lihat mata si kakek bikin merinding. Video itu mencapai jutaan penonton dalam semalam. Netizen mulai berspekulasi, tatapan kakek itu bukan tatapan biasa. Pak Wiryo duduk diam di depan altar kecil, membuka lemari kayu tua, dan mengeluarkan sebuah baret hijau lumut dengan lambang bintang 3. Ia memandanginya dalam diam. Kemudian ia mengangkat HP jadulnya, mengetik satu pesan, "Activate Protokol Garuda." 3. Pesan itu terkirim. Dalam hitungan menit, di beberapa markas militer, alarm kecil berbunyi dan wajah Pak Wiryo muncul di layar monitor. Letjen Wiryono Sastro kode nama Garuda Hitam. Dia bukan sekadar petani. Dia adalah legenda hidup yang menghilang dari publik. Salah satu arsitek misi rahasia TNI di masa lalu. Dan sekarang dia akan bangkit. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengembalikan harga diri. Apa jadinya jika seorang legenda TNI yang telah hilang dari radar selama lebih dari 15 tahun tiba-tiba kembali karena dihina dan dipermalukan oleh aparat? Hari ini bangsa akan segera tahu siapa Pak Wiryo sebenarnya. Di sebuah pusat komando intelijen rahasia TNI di Jakarta, suara alarm kecil berbunyi. Seorang perwira senior tergesa masuk ke ruang utama. Di layar muncul pesan, "Protokol Garuda 3 diaktifkan." Letkol Andika membaca layar dengan gugup. "Letkol Andika, tidak mungkin ini kode prioritas tertinggi. Yang bisa aktifkan cuma beliau." Kolonel Santi, kepala divisi rahasia, berdiri kaku. "Kolonel Santi, kontak langsung dengan Garuda Hitam. Kirim regu pengamanan ke lokasi. Jangan sampai ada sipil tahu." 2 mobil SUV hitam tanpa plat tiba di rumah bambu milik Pak Wiryo. Dari dalam keluar 4 pasukan berseragam hitam-hitam dengan emblem khusus di lengan kiri, unit legendaris Satria Langit. Seorang pemuda perwira muda langsung memberi hormat. "Perwira, laporan untuk Jenderal Wiryono. Tim siap mengamankan lokasi dan menerima perintah." Pak Wiryo hanya mengangguk pelan, tak banyak bicara. Ia membuka lemari tua dan mengganti pakaiannya dengan seragam lapangan khas perwira tinggi TNI lengkap dengan baret dan tanda jasa legendaris. Potongan arsip rahasia, Operasi Pembebasan Sandera di Hutan Kalimantan tahun 1998. Misi Penyelamatan Diplomat di Asia Selatan 2002. Operasi sabotase senyap di kawasan konflik. Wiryono Sastro, dijuluki Garuda Hitam, adalah arsitek strategi militer Indonesia. Ia mengundurkan diri setelah misi terakhir yang kontroversial, menghilang tanpa jejak. Hingga kini pagi harinya sebuah media besar tiba-tiba menerima surel tanpa identitas. Berisi dokumen dan foto, seorang perwira tinggi TNI tengah menerima bintang jasa dari Presiden tahun 2005. Wajahnya persis Pak Wiryo, jurnalis-jurnalis Geiger. Berita pun meledak. Petani dianiaya ternyata Jenderal TNI. Ini buktinya Kombes Damar, Kapolda Wilayah, langsung marah besar ketika melihat berita itu. Bribka Rino dipanggil ke ruangannya. "Kombes Damar, geram."
Apa kau sadari siapa yang kau tendang kemarin? Itu jenderal, lebih tinggi dari aku. Bribka Rino gemetar. Saya nggak tahu, Pak. Kombes Damar. Kita bisa habis kalau dia buka mulut ke Panglima. Siapkan permintaan maaf resmi. Sekarang, video klarifikasi dari polisi mulai muncul, tapi netizen sudah terlanjur murka. Mereka membuat tagar, "Saat hormat untuk Pak Wiryo, jangan injak petani, Garuda Hitam kembali, identitas telah terungkap." Tapi Pak Wiryo belum berbicara sepatah kata pun di publik. Semua orang menunggu. Apakah dia akan membalas atau menghukum dengan cara yang lebih berkelas? Seorang jenderal tua yang selama ini hidup sebagai petani kembali muncul ke permukaan. Tapi dia tidak datang membawa dendam, dia membawa pesan tentang harga diri, kehormatan, dan kebenaran yang tak bisa ditukar dengan jabatan. Balai desa yang biasanya sepi kini dipenuhi wartawan, pejabat, dan polisi. Bribka Rino tampak duduk gemetar di kursi paling depan, dengan wajah tertunduk. Di sampingnya berdiri Kombes Damar dan Kapolres lain yang mencoba meredam suasana. Pintu terbuka. Pak Wiryo atau kini dikenal kembali sebagai Letjen Wiryono Sastro masuk mengenakan baju batik sederhana dan tongkat kayu. Ia dikelilingi 2 ajudan berpakaian sipil dan para jurnalis langsung berdiri. Warga berbisik. Pak Wiryo datang itu yang dihina kemarin wartawan memotret. Flash menyala. Tapi jenderal hanya menatap ke arah Bribka Rino. Pak Wiryo tidak berkata sepatah kata pun. Ia berjalan pelan ke arah Bribka Rino. Pak Wiryo lalu mengambil sesuatu dari saku kecilnya. Sebuah foto tua dirinya saat muda di medan perang dan sebuah medali kehormatan. Diletakkannya itu di meja depan Bribka Rino. Pak Wiryo, tenang, dalam. Anak muda, kau melihatku sebagai petani lemah, tapi kehormatan tidak tergantung baju, melainkan tindakan. Bribka Rino mulai menangis. Ia tiba-tiba jatuh berlutut. Bribka Rino, saya minta maaf, jenderal saya telah mempermalukan institusi, bangsa dan kehormatan warga yang merekam momen itu mengunggah video. Bribka Rino sujud di hadapan petani tua yang ternyata Jenderal TNI. Video itu menyebar lagi jutaan penonton hanya dalam jam pertama, tapi komentar netizen berubah dari amarah menjadi penghormatan. Netizen, Pak Wiryo pahlawan sejati, nggak balas dendam tapi beri pelajaran. Pangkat bisa hilang, tapi kehormatan nggak bisa dibeli. Dalam siaran langsung malam itu, Pak Wiryo duduk berdampingan dengan presenter TV nasional. Presenter, Pak Jenderal, mengapa tidak membalas secara hukum atau kekuasaan? Pak Wiryo tersenyum. Karena yang saya bawa bukan dendam, tapi pelajaran. Biar generasi berikut tahu bahwa memperlakukan orang dengan hormat tidak menurunkan derajatmu. Justru itulah pangkat tertinggi. Presiden secara langsung menelepon Pak Wiryo keesokan harinya, menawarkan penghargaan tambahan dan bahkan posisi penasihat kehormatan di Kementerian Pertahanan. Pak Wiryo menolak halus. Pak Wiryo, saya hanya ingin kembali ke sawah, Pak. Tapi izinkan saya didengar sekali lagi untuk generasi muda yang mulai lupa apa arti kehormatan. Dia tidak berteriak, tidak membalas dengan kekerasan, tapi seluruh bangsa berlutut di hadapan ketenangannya. Karena kadang, keheningan dari orang yang benar lebih mengguncang daripada 1000 kemarahan. Setelah bangsa menyaksikan seorang jenderal turun gunung tanpa membawa senjata, hanya kehormatan kekuasaan tertinggi negeri ini akhirnya bersuara. Tapi ini bukan sekadar penghormatan, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Di dalam ruang pertemuan terbatas Istana Negara, Presiden RI duduk di meja oval bersama Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan beberapa jenderal aktif. Presiden, kita semua lihat bagaimana Pak Wiryo menyelesaikan kasus itu. Tapi kita juga sadar moral bangsa sedang krisis. Mungkin saatnya beliau kembali, bukan untuk perang, tapi untuk membimbing. Pangdam Jaya. Beliau adalah legenda. Kalau beliau bersedia menjadi mentor kehormatan untuk Akademi Militer, moralitas prajurit bisa bangkit. Pak Wiryo sedang mencangkul di sawah saat sebuah mobil kepresidenan berhenti di jalan kecil. Seorang ajudan membuka pintu lalu berjalan cepat ke arah Pak Wiryo.
Ajudan, izin Pak Jenderal, Presiden mengundang Anda secara pribadi ke istana. Kami diminta menjemput hari ini. Pak Wiryo hanya tersenyum kecil. Ia meletakkan cangkul, membasuh tangan dan masuk ke rumah kayu tuanya. Ia berganti pakaian sederhana batik coklat tua, peci hitam, dan membawa satu buku catatan kulit tua. Di ruang utama istana, Presiden berdiri menyambut Pak Wiryo. Para jenderal yang hadir berdiri dan memberi hormat militer penuh. Meski sudah pensiun, aura sang legenda masih terasa. Presiden, selamat datang kembali Pak Wiryo. Pak Wiryo, saya tidak kembali untuk kekuasaan, tapi kalau negara membutuhkan suara yang tegas tentang nilai, saya tidak akan menolak. Presiden tersenyum lega. Beliau menyerahkan sebuah dokumen kepada Pak Wiryo. Presiden, ini bukan surat jabatan. Ini undangan untuk mengajar. Di seluruh lembaga pendidikan militer dan kepolisian, Pak Wiryo menerima perlahan. Narasi montase dramatis memperlihatkan Pak Wiryo mengajar di Akademi Militer, berbicara di hadapan taruna muda dengan kata-kata yang membekas. Pak Wiryo, dalam video. Jika kalian hanya kuat karena senjata, maka kalian bukan prajurit. Tapi jika kalian disegani karena adil, itulah tanda seorang pejuang. Di malam yang sunyi, Pak Wiryo duduk sendiri di beranda rumahnya. Ia menatap bintang. Flashback. Suara ayahnya di masa lalu menggema di kepalanya. Suara ayah. Jangan pernah kejar pangkat, tapi kejar keberkahan dari tiap langkah yang kau buat. Pak Wiryo mengangguk sendiri. Seorang jenderal mungkin pensiun dari tugas, tapi tidak pernah pensiun dari tanggung jawab. Kini, Pak Wiryo kembali. Bukan untuk menghukum, tapi menuntun. Dari desa hingga istana. Setiap perjalanan memiliki akhirnya, tapi tidak semua akhir ditutup dengan air mata. Kadang akhir adalah permulaan dari warisan yang abadi. Inilah akhir kisah Pak Wiryo Sang Garuda Hitam. Teks layar. 2 tahun berlalu sejak Pak Wiryo kembali ke panggung kehormatan di berbagai sudut negeri, potret Pak Wiryo tergantung di ruang-ruang pelatihan polisi, markas TNI hingga sekolah-sekolah. Video pendek menampilkan kutipan-kutipan pidato beliau yang viral, Pak Wiryo dalam rekaman. Hormati rakyat, karena disitulah kekuatan bangsamu berakar. Pak Wiryo duduk di kursi kayunya di depan rumah. Ia menulis di buku tuanya, dengan tangan gemetar namun tetap kokoh. Anak-anak kecil mendekat, duduk di tanah depan beliau. Anak-anak, kakek Wiryo, ceritain lagi kisah waktu perang. Pak Wiryo tertawa kecil. Pak Wiryo, perang sesungguhnya bukan saat kau pegang senjata, tapi saat kau memilih menahan amarahmu demi orang lain. Pak Wiryo menutup bukunya, menatap langit. Dalam hatinya, ia berbicara. Pak Wiryo, kalau waktuku tiba, semoga aku pulang dengan tenang. Lalu ia masuk ke dalam rumah. Kamera tetap di luar, hanya terdengar suara angin dan rintik hujan. Keesokan harinya, layar TV nasional memutar berita. Kabar duka datang dari dunia militer Indonesia. Letjen Purnawirawan Wiryono Sastro, atau yang dikenal sebagai Pak Wiryo sang petani tua yang sempat viral, wafat dini hari tadi dalam tidur damai di rumahnya. Video memperlihatkan iring-iringan mobil jenazah militer. Ribuan warga berjejer di sepanjang jalan. Bendera merah putih dikibarkan setengah tiang. Pak Wiryo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dengan upacara militer penuh. Dentuman 17 tembakan kehormatan mengiringi kepergiannya. Salah satu taruna muda, Beliau mengajarkan kami bahwa kehormatan tidak diwarisi. Ia diperjuangkan setiap hari dengan keteladanan. Beberapa bulan kemudian, didirikan sebuah monumen sederhana di desanya. Patung Pak Wiryo berdiri mengenakan kaping dan tongkat dengan tulisan di bawahnya, Garuda Hitam yang tidak pernah terbang tinggi, tapi mengajarkan kita cara menjejak tanah dengan mulia. Dalam hidup, kita bertemu dengan mereka yang besar karena jabatan, tapi hanya sedikit yang dikenang karena sikapnya. Pak Wiryo adalah salah satunya, sang legenda yang berangkat sebagai petani dan dikenang sebagai jenderal sejati.